warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Tetap semangat. Dalam kondisi pandemi ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi teman-teman, sebelum kita menginjak pelajaran berikutnya, teman-teman nanti akan belajar tema yang pertama, subtema yang pertama, dan pembelajaran yang kelima, teman-teman ya. Marilah sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa kepada Allah. Semoga pelajaran nanti bersama-sama kita memohon kepada Allah untuk biar lancar, Allah memberikan kemudahan, ilmu kita bermanfaat dan ilmu kita berkah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelumnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu nanti tujuannya teman-teman akan mengetahui benda cair, benda padat, dan benda gas. Untuk itu teman-teman sebelum melanjutkan kepada pembelajaran kelima, akan berusaha jelaskan tentang apa itu benda. Karena teman-teman tahu benda itu yang biasanya kita lihat di sekolah, di rumah teman-teman seperti ini, atau mungkin di jalan kita juga akan melihat benda. Apa sih benda itu? Segala sesuatu yang ada di dalam bisa kita lihat nyata wujudnya teman-teman. Dan ada pun benda itu ada macamnya teman-teman ya. Ada benda mati, ada benda hidup. Nah, benda mati itu contohnya apa teman-teman? Ada benda padat, ini dari benda padat ya. Kalau benda mati itu benda padat, ada benda cair, ada gas. Sedangkan benda hidup, semua yang ada di alam ini, makhluk hidup itu termasuk benda hidup. Itu kita sendiri, itu benda hidup, itu manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berbicara tentang apa sih benda padat itu ya. Benda padat, suatu benda yang berbentuk padat. Contohnya teman-teman, ini benda padat apa benda cair? Benda padat. Sebentar, ini benda apa teman-teman? Benda padat. Nah, itu adalah contohnya. Kalau sampai main yang laki-laki, siapa yang pernah main kelereng? Itu juga termasuk benda padat. Kayu, kursi yang pernah kita dudukin, itu juga termasuk benda. Nah, kalau benda cair, suatu benda yang berbentuk cair atau mengalir teman-teman. Ya, contohnya ini mengalir ya. Nah, ini mengalir ke sini apabila, nah ini kan mengalir teman-teman, itu termasuk benda cair. Nah, selanjutnya, contohnya bisa ada sirup, ada kecap, ada caos. Nah, itu termasuk juga benda cair. Yang ketiga apa teman-teman tadi? Benda gas. Apa tuh benda gas itu? Nah, nanti akan kita praktekkan pula ya. Benda gas itu seperti uap, angin yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita pegang. Contoh ini ya teman-teman, maaf. Nah, ini termasuk juga benda gas. Teman-teman, kalau berbicara tentang benda gas, benda cair, dan benda padat, itu pasti ada sifat-sifatnya. Nah, kalau benda gas, ya maaf, benda padat tadi bisa kita pegang. Nah, ini bisa kita pegang toh? Nah, ini bisa kita pegang toh? Nah, tetapi kalau benda cair, contoh ini tadi ya, ini bisa kita pegang enggak airnya? Nggak bisa. Coba airnya kita bisa pegang? Nggak bisa airnya ya, nggak bisa kita pegang. Tapi bisa kita lihat. Itu gula ini ya. Kalau benda gas, bisa kita pegang enggak? Nggak bisa, tapi bisa kita lihat kalau ada gasnya di dalamnya. Itu adalah salah satu ciri benda tadi, benda cair, benda gas, benda padat. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Tadi air juga bisa kita lihat. Benda padat apalagi sudah kita lihat. Benda cair itu tidak bisa kita pegang. Tapi kalau benda gas tidak bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan. Jadi seperti angin. Maaf, benda gas itu contohnya ada sekali untuk. Ini juga termasuk benda gas. Bisa kita rasakan baunya, tetapi tidak bisa kita lihat betul apa. Tidak bisa warnanya kayak apa. Bentuknya tetap. Nah, ini ya. Ini bentuknya tetap seperti ini teman-teman. Kalau Bu Roh masukkan ke dalam plastik ya, dia tetapnya seperti ini, tetap kan. Nah, tetapi kalau benda cair
Apabila kita masukkan di dalam plastik ini, bentuknya seperti apa teman-teman? Seperti plastik pula. Tapi kalau ditaruh di gelas, bentuknya seperti gelas. Nah, gitu ya teman-teman. Tetapi kalau ini benda gas tadi ya, bentuknya menempati ruang. Nah ini, kalau ruangnya seperti plastik ini, tetapi apa? Ininya gasnya seperti plastik ini ya teman-teman. Tidak bisa dimanfaatkan juga ya. Maksudnya tidak bisa dimanfaatkan kalau bahasa Jawa nih diremek-remek. Ini kalau biar kecil ya, biar masuk ke sini semuanya, biar masuk ke plastik ini, biar semuanya cukup, itu diremet-remet bisa enggak? Jadinya rusak, tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau benda cair teman-teman, ini ya, memiliki celah-celah kecil. Nah, walaupun di pojok-pojoknya ini tetap kita bisa ada airnya. Nah, ini ya, seperti itu. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau begini, nah mengalirnya mesti ke bawah, ke tempat yang rendah. Nggak bisa ke tempat rendah, ke sini nggak bisa, nanti malah jatuh kemana-mana. Jadi teman-teman, ciri-ciri sifat-sifat benda seperti itu ya. Ini ya, kita akan melihat di dalam buku di halaman 19 teman-teman. Itu bisa kita praktekkan semua. Teman-teman juga bisa mempraktekkan semua, bisa pakai plastik seperti ini kalau nggak punya balon. Sebenarnya kalau punya balon bisa teman-teman, balonnya ditiup. Nah ini adalah salah satu contoh daripada benda gas. Nah, silahkan teman-teman nanti setelah ini nanti dikerjakan halaman 19. Nah, di sana ada pertanyaan yang harus diselesaikan oleh teman-teman semua. Selamat mengerjakan teman-teman. Kalau teman-teman tadi sudah mengerjakan di halaman 19, kita akan melanjutkan kembali di halaman yang 20. Lagi-lagi tentang balon. Apa teman-teman? Balon. Karena burung nggak punya balon, punyanya plastik, ya plastik aja seperti balon ya teman-teman. Dan di sana contohnya adalah percakapan, teks percakapan balon dengan apa teman-teman? Yang ada di laut apa? Ingat kemarin? Di sana teman-teman nanti akan bisa dibaca dulu ya di halaman 20 itu sebelum mengerjakan teks tentang balon tadi ya. Dan setelah teman-teman memperhatikan dan mengerjakan di halaman 20, maka kan sudah semuanya dikerjakan, itu akan jalan-jalan dulu. Boleh silakan jalan-jalan, melihat sekeliling di rumah sampean semuanya, bisa di halaman rumah, di dalam rumah, bisa dilihat teman-teman di sana untuk mengelompokkan benda teman-teman. Bisa di dapur, bisa di ruang tamu, ataupun di halaman rumah, boleh. Silahkan teman-teman untuk mengisi tabel di halaman 20. Silahkan teman-teman mencari benda yang termasuk benda padat, benda cair maupun silahkan diisi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, silahkan dikerjakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi guru juga. Terima kasih. Selamat jaga kesehatan, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.